Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu SPM, di sini saya akan membahas mengenai praktikum dari clustering kemarin ya, yang Teammates yang saya kirimkan ke teman-teman semua. Apakah dari teman-teman semua sudah dikerjakan untuk praktikumnya, maksudnya untuk dicoba? Kalaupun ada yang sudah, alhamdulillah ya. Kalau yang belum, ya nanti silakan bisa dicoba. Tapi untuk saat ini saya akan coba jelaskan ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, di mana saya akan membahas mengenai praktikumnya ya. Mungkin nanti ada yang error atau mungkin ada yang dibingungkan, nanti kita bahas bersama. Oke. Nah, untuk filenya sama ya, seperti yang saya kirimkan ke teman-teman kemarin di sini, sama datasetnya juga sudah saya kirimkan di repository. Sama prosesnya yaitu kita pertama-tama harus import dulu ya untuk datasetnya, kita pilih dulu. Kita pola kemarin ya, detail. Oke. Oke, nah selanjutnya seperti langkah biasanya ya, kita import dulu untuk beberapa library yang kita butuhkan di sini sama ada pandas, numpy, matplotlib dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan di mana akan ada mixmin, scalar, scheme, dan SNS ya, itu apa nanti kita akan bahas bersama. Nah, selanjutnya setelah kita load dataset di sini, kemudian kita baca datasetnya atau kita kita akses atau kita import di sini dengan pandas dengan function read CSV ya, sesuai namanya. Lalu kita coba tampilkan 5 data teratas dengan function nama variabel retail titik hit ini ya. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi bahwa dataset yang kita miliki di sini terdiri dari 8 kolom ya. Ada kolom nomor, retail, latitude, longitude, dan ada kolom-kolom yang tidak bernama atau tidak punya header ya. Nah, kemudian di sini karena ada 4 kolom yang tidak ada isinya dan juga itu adalah kolom-kolom yang tidak kita gunakan, maka kita harus atau kita bisa melakukan dropping kolomnya. Dengan fungsi ini ya, retail drop ini, di mana kita mau menghilangkan apa aja gitu. Kita menghilangkan kolom apa aja sesuai dengan namanya ya, kita tuliskan di sini. Oke, kemudian kita jalankan ulang. Nah, sekarang untuk datanya sudah seperti ini ya, sehingga data yang kita miliki saat ini, yang kita simpan di variabel retail, itu hanya ada retail, latitude, dan longitude. Nah, selanjutnya ini kan kita hanya ditampilkan 5 data teratas ya, dengan function retail hit ini, tapi kita juga bisa menampilkan semua datanya, atau kita ingin melihat berapa sih jumlah data yang kita miliki, itu langsung aja panggil nama variabelnya retail. Nah, nanti akan tampil sekian, ini ternyata kita punya informasi bahwa data kita itu ada 66 baris atau ada sejumlah 66 record yang terdiri dari 4 kolom, gitu ya. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan coba plotting kan data kita, di mana data kita itu tadi kan ada nama retail, ada latitude dan longitude-nya. Nah, latitude dan longitude buat teman-teman yang belum tahu itu adalah suatu titik koordinat yang digunakan untuk melakukan mapping. Mapping atau apa yang biasa digunakan di Google Map. Nah, di sini kita plot dengan function scatter plot ini ya, dengan S-nya itu adalah ukuran bulat-bulatannya 100. Kemudian color-nya kita kasih warna merah nantinya untuk setiap itemnya, dan dengan alpha ini default-nya 0,5. Datanya kita ambil dari data retail. Sehingga ketika kita print di sini, nah, kurang lebih data kita akan seperti ini. Jadi persebaran data yang kita miliki adalah sekian ini. Jadi ini adalah data-data atau visualisasi data retail yang kita miliki tadi sejumlah 66 record yang kita visualkan pada grafik seperti ini atau pada gambar ini. Nah,
Dari sini kita mungkin sudah punya beberapa bayangan ya akan menjadi berapa klaster gitu ya. Mungkin ini ada satu, gitu ya, ini dua dan sebagainya. Nah kemudian di sini ya, di sini function retail underscore x ini adalah kita membuat sebuah variabel baru di mana yang akan menyimpan hasil dari proses retail ilog ya. Nah, masih ingat kemarin fungsi ilog? Ilog adalah fungsinya untuk mengiris ya atau mengambil sebagian dari data frame objek. Di mana di sini yang artinya 2.4 itu adalah kita mengambil jumlahnya 2 kolom dan dimulai dari kolom keempat ini. Jadi yang akan kita ambil adalah kolom latitude dan longitude-nya aja. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya kan seperti ini ya. Jadi di kolom untuk yang kolom retail dan no ini sudah tidak digunakan atau kita tidak menggunakan data itu dalam perhitungan ya, karena tidak mempengaruhi dalam perhitungan sehingga kita bisa hilangkan itu, cukup kita ambil untuk data latitude dan longitude-nya. Nah, data latitude dan longitude adalah data variabel independen atau yang kita sebut sebagai fitur ya, di mana dia yang akan menentukan nanti untuk data ini masuk ke klaster berapa, ini masuk ke klaster berapa, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian karena data kita masih berbentuk data frame objek ya, sehingga ketika akan kita proses pada next step-nya itu tidak bisa. Sehingga kita harus convert dulu dari yang awalnya bentuknya data frame objek menjadi bentuknya array di sini ya. Ini adalah proses konversinya. Kita print. Nah, inilah hasilnya ya. Ini hasil dari proses konversi dari data frame menjadi array ya. Sehingga ini tadi yang di sebelah kiri adalah kolom latitude atau data-data latitude, dan yang sebelah kanan ini adalah kolom untuk longitude gitu ya. Nah, setelah kita sudah punya sejumlah data 66 array ini ya. Nah, berikutnya kita akan menjalankan sebuah fungsi yang namanya min-max scalar. Min-max scalar ini adalah fungsi untuk menstandarisasi ukuran atau membuat skalanya itu jadi standar gitu ya. Kenapa? Karena saat ini data yang kita miliki itu perbedaannya sangat jauh atau sangat timpang. Di mana untuk data yang ini, yang latitude itu hanya ada pada minus 7, minus 6, dan sebagainya. Tapi untuk longitude itu 110. Nah, jadi antara minus 7 dengan 110 itu sangat jauh ya jaraknya, sehingga kita perlu menskalakan itu atau menstandarkan ukurannya dengan function min-max scalar ini. Sehingga nantinya baik untuk latitude maupun longitude itu nilainya atau value-nya itu tidak lebih dari 1 ya. Jadi hanya berkisar antara 0 sampai dengan 1 di situ. Oke, kita sudah jalankan, kemudian kita bisa cek. Nah, hasil dari scalar ini kita simpan pada variabel xscale ini. Nah, jadi kita coba panggil di sini apakah hasilnya benar. Oke ya. Nah, ini adalah hasil dari scalarnya ya, di mana nilainya itu tidak lebih dari 1 ya. Ya, ini mentoknya cuma 1. Hanya ada 0, dan ada 1. Tidak ada yang lebih dari 1 ataupun lebih kecil dari 0 ya. Paling kecil adalah 0 gitu. Oke, berikutnya yaitu nah di sini adalah kita membuat sebuah model K-means ya. K-means ini dengan nilai klasternya itu sama dengan 5 ya. Jadi kita akan mengklaster menjadi 5 kelas. Nah, di sini dengan random state-nya itu adalah 1, 2, 3. Nah, sehingga ketika kita jalankan, nah ini adalah membuat modeling. Nah, kemudian kita akan training data itu ya, dari data keseluruhan ini, kita training dengan fungsi fit ini. Oke, udah cepat ya. Nah, fungsi ini yang kemarin teman-teman lakukan pada proses iterasi. Nah, iterasi itu mencari klaster yang terbaik, model klaster yang terbaik dengan parameter nilai nilai toleransi error itu tidak lebih besar dari nilai yang dihasilkan gitu ya. Jadi nilai errornya di bawah ambang batasnya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa memunculkan cluster center di sini ya. Jadi cluster center ini adalah sebuah centroid ya. Centroid itu adalah nilai tengah kemarin, teman-teman. Jadi
Cara kerja dari K-means dalam mengelompokkan data menjadi beberapa klaster itu menggunakan cluster center ya, atau centroid ya. Nah, ini kita panggil ya, jadi nanti akan punya 5 centroid. Di mana ini adalah centroid untuk yang latitude dan yang kanan adalah centroid untuk yang longitude-nya. Jadi masing-masing fitur dia mempunyai centroid-nya ya. Yang latitude ya punya centroid sendiri, longitude juga punya centroid sendiri gitu ya. Nah, lalu di sini kita bisa melakukan printing labelnya atau hasil dari clusteringnya ya. Jadi labelnya adalah dia masuk ke cluster berapa infonya ya. Nah, ini adalah hasil dari clusteringnya. Oh, ternyata untuk data yang pertama itu masuk cluster 2, data berikutnya ini masuk cluster 3, ini masuk cluster 1 dan sebagainya. Nah, ini adalah label hasil clusteringnya ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba ini. Kita cek dulu tadi retail apa hasilnya. Retail tadi hasilnya kan seperti ini. Jadi ada kolom nomor, retail, latitude, dan longitude. Nah, karena kita sudah punya hasil, kita punya hasil ya berapa, ini masuk ke cluster berapa, itu tadi di mana di sini ya hasilnya. Itu kita bisa tambahkan pada kolom ini, pada kolom retail ini. Caranya gimana? Yaitu dengan membuat seperti ini. Retail, kemudian buka kurung, titik, titik, atau apostrof, kemudian masukkan key-nya. Nah, key-nya itu apa? Bebas di sini. Saya kasih nama-nama cluster gitu ya. Teman-teman mau kasih yang lain boleh bebas. Tapi yang di sini adalah value-nya adalah berupa labelnya. Ya, K-means label ini tadi yang ini. Oke. Sehingga kita jalankan ini, dia akan menambah satu kolom lagi. Nah, di sini. Sehingga informasinya akan semakin lebih mudah dibaca ya. Di mana untuk retail REB dengan latitude sekian dan longitude sekian, dia masuk pada cluster 2 gitu ya. Nah, lanjut kemudian kita juga bisa memvisualkan datanya agar lebih mudah dibaca ya. Jadi kalau di sini kita bisa membaca by tabel, tapi di sini kita juga bisa memvisualisasikan dengan Matplotlib di sini ya. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Di mana untuk yang ini, yang klaster pertama, klaster kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang titik-titik biru itu disebut sebagai centroid itu tadi ya. Nah, kemudian di sini, kok ini klaster 5 nggak ada datanya? Ya, ini bisa jadi nggak ada datanya atau bisa jadi memang ada, tapi karena skalanya kecil, berarti tidak nampak ya. Sehingga kita bisa memvisualkan pada skala yang lebih besar di sini. Kita coba ini untuk yang scatter plot ini ya. Jadi kita coba yang ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk klasternya sama ya, datanya sama. Ini masuk ke klaster 1, ini klaster 2 yang biru ini, kemudian hijau klaster 3, ini klaster 4, dan ini klaster 5. Nah, ternyata tadi yang tidak ada datanya itu ada, cuman karena jaraknya yang sangat berjauhan, ya, jadi tidak nampak. Gitu. Nah, itu adalah penjelasan mengenai K-means ya. Jadi bagaimana praktikum dari K-means itu kita bisa mengelompokkan sekumpulan data menjadi beberapa klaster atau beberapa kelompok. Nah, terkait bagaimana kita menentukan jumlah klaster, nah itu sebenarnya kita bisa menentukannya by pengujian atau sesuai standarnya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa menentukan nilai K-nya itu bebas atau bisa juga menentukan nilai K itu by dari pengujiannya. Oke, kita balik ke PPT ya. Nah, oke, saya slide dulu. Oke, nah di sini teman-teman bisa menentukan nilai K. Jadi nilai K itu yang akan kita gunakan sebagai nilai jumlah klasternya ya. Nah, berapa yang ideal untuk nilai K-nya? Berarti di sini saya ambil contoh untuk data yang kemarin. Ya, data yang kita contohkan kemarin ini. Dari data ini kita bisa membayangkan kira-kira akan menjadi berapa klaster ya. Bisa jadi cuma 2, bisa jadi 4 gitu ya, atau bisa jadi 8 seperti ini. Nah, itu sebenarnya kan bebas mau berapa aja itu bisa sebenarnya. Hanya saja ada di mana titik ketika K itu adalah yang ideal atau optimal ya. Nah, itu bagaimana kita bisa mendapatkan itu by pengujian di sini.
Nah, apa yang bisa kita lakukan yaitu one thing we can do is upload ke graph ya. Jadi kita akan melakukan plotting grafik, also known as an elbow curve ya. Jadi yang dikenal sebagai kurva elbow, where the x-axis will represent the number of the cluster. Nah, jadi di mana untuk yang koordinat x itu merepresentasikan sebuah atau jumlah dari cluster, and the y-axis will be an evaluation metric. Nah, dan yang garis tegak lurus atau vertikal itu adalah hasil dari evaluasi metrik. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai evaluasi metrik? Kemarin teman-teman bisa menggunakan sebuah metode atau algoritma yang disebut sebagai inersia. Ya. Jadi inersia itu adalah salah satu atau yang sering digunakan untuk menguji atau mengevaluasi dari model cluster ya, yaitu mengukur jarak antara titik poin data center atau centroid dengan setiap datanya di dalam satu cluster yang sama, kemudian dijumlahkan, itu akan ketemu evaluasi metriknya. Semakin kecil jaraknya, semakin bagus juga itu hasil dari clusteringnya, gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini teman-teman juga bisa memilih ya another evaluation metric like dan index as well ya. Jadi evaluasi metrik yang lain jika teman-teman tidak ingin menggunakan inersia itu ada alternatif lain yang namanya dan index ya. Itu juga bagus di mana kalau dan index itu tidak hanya memperhitungkan di dalam satu klaster yang sama aja, tapi dia juga mengukur margin atau jarak antara data titik pada klaster satu dengan klaster yang lain gitu ya. Oke. Nah, nantinya hasil dari plottingnya akan kurang lebih seperti ini ya. Sehingga kita nanti perlu mencoba beberapa kali. Misalnya kita klaster jadi 2 klaster, kita evaluasi dapat berapa, kemudian 4 klaster evaluasi dapat berapa. Nah, hasil evaluasinya kita tuliskan pada koordinat yang tegak ini. Nah, ini jumlah klasternya. Nah, sehingga misalnya kita tadi melakukan clustering dengan 2 klaster jumlahnya, hanya 2, ternyata setelah kita evaluasi dengan inersia, itu hasilnya adalah 1000. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, titik. Dan seterusnya, sehingga kita bisa membuat sebuah menarik garis ya, nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan, the cluster value where this decrease in inertia value becomes constant, can be chosen as the right cluster value for our data. Nah, sehingga nilai cluster di mana terjadi penurunan pada value atau nilai inersia menuju ke konstan dapat dipilih sebagai cluster yang tepat atau cluster yang ideal for our data ya. Jadi untuk data kita. Nah, sehingga ketika kita sudah menemukan evaluasi ternyata nilai K yang terbaik adalah 5 misalnya, itu tidak serta-merta dapat digunakan pada dataset yang lain. Nah, sehingga dalam menentukan nilai K ini yaitu berdasarkan dari data yang kita miliki gitu ya. Nah, jadi ketika terjadi penurunan inersia menuju ke landai, itu akan kita pilih menjadi nilai K yang terbaik ya. Jadi penurunannya sudah landai. Kalau yang ini masih terjam atau masih tajam signifikan ya. Yang mulai landai adalah dari mulai kelas 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah mulai landai dan menuju ke konstan. Sehingga ini kita bisa pilih sebagai nilai K yang terbaik gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai 6, bisa pakai 7, 8, 9 ataupun 10 gitu. Nah, juga untuk yang praktikum tadi, ketika kita sudah membuat seperti ini, kita juga bisa melakukan evaluasi di sini ya. Jadi sama tadi dengan curve elbow ya, elbow method. Itu kita bisa lakukan di sini, akan kita plot hasilnya berapa. Nah, sekian. Nah, ternyata dari data yang kita miliki tadi, yaitu data retail Coca-Cola, hasil dari pengujiannya itu nilai K terbaik itu yaitu antara klaster 4 sampai dengan klaster 8 ya. Nilai mengalami penurunan yang landai atau menuju ke konstan ya. Jadi teman-teman bisa pakai 4, 5, 6, 7 maupun 8 dalam mengklaster data ini gitu ya. Tuh. Jadi saya kira untuk clustering itu sudah cukup sampai ini ya saat ini.
Karena untuk penerapannya itu cukup mudah sebenarnya untuk clustering ya. Jadi teman-teman ingat aja ketika mau mengambil sebuah tema clustering, berarti itu data yang dia tidak punya target atau label. Nah, biasanya contoh kasus pada di dunia nyata juga ketika kita menerapkan clustering ini, yaitu pada pembuatan sistem rekomendasi film ya. Jadi kita tahu dataset film-film yang ada saat ini ya, itu kan memiliki rating ya. Dia memiliki rating, kita bisa cluster mereka menjadi klaster apa gitu ya. Nah, misalnya kita mau klaster jadi klaster A, yaitu klaster yang paling rekomendasi untuk ditonton, B klaster yang kurang rekomendasi, dan klaster C yang tidak sangat disarankan kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa mengelompokkan film-film itu berdasarkan dari pola mereka atau data yang mereka miliki atau ciri-ciri dari mereka itu menggunakan algoritma K-mean cluster ini gitu ya. Oke, mungkin itu dulu cukup sekian dari saya untuk pembahasan clustering-nya. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan SVM-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.